세상은 분주하게 너를 맞을 준비해 눈부시도록 커다란 벽 앞에 홀로 멈춰선 채 상처로 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Di tengah pandemi seperti ini, kalian harus lebih ekstra menjaga kesehatan. Jangan lupakan protokol kesehatan. Hari ini kita akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya Sri Ayu Nurhaliza. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing ya. Silakan KM memimpin doa terlebih dahulu. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Ya, sekarang silakan persiapkan alat tulis kalian dan duduk dengan rapi. Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Setelah melakukan pengecekan kehadiran, ternyata dua rekan kita tidak bisa mengikuti pembelajaran karena sakit. Kita doakan ya, semoga mereka bisa lekas sembuh dan dapat mengikuti pembelajaran bersama kita lagi seperti biasanya. Baik, untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas sebuah teks yang sedikit berbeda dari pertemuan sebelumnya. Mari kita simak terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang harus kalian capai setelah melakukan pembelajaran hari ini. Di sini disebutkan bahwa kalian harus mengetahui apa itu teks editorial. Kemudian, kalian harus mampu mencari isi, alternatif solusi, pendapat, dan simpulan dari teks editorial. Kemudian, kalian harus mempresentasikan hasil kerja kalian. Kalian juga bisa menanggapi satu sama lain terkait hasil kerja kalian. Kalian juga harus mencari ragam informasi dari teks editorial. Sudah bisa dipahami ya, apa saja yang harus kalian kuasai dalam pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang akan kita pelajari hari ini. Pusatkan pikiran kalian pada pembelajaran hari ini ya, agar kalian bisa dengan mudah memahami materi dan mengingatnya. Kita mulai saja ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sebuah teks yang akan berbeda dengan teks editorial yang akan kita bahas hari ini. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita telah membahas apa? Ya, silakan kamu yang duduk di barisan kedua. Ya, benar sekali. Minggu kemarin kita telah membahas mengenai novel sejarah. Lalu ada yang masih ingat apa itu novel sejarah? Ya, silakan kamu yang duduk di depan. Ya, benar sekali. Katanya novel sejarah itu cerita fiktif dari sejarah. Ya, jelasnya novel sejarah merupakan sebuah karangan yang ditulis berdasarkan kisah nyata di masa lampau, namun dikemas secara fiktif atau hayalan saja. Nah, beralih ke teks editorial. Ada yang sudah membaca dan mengetahui apa itu teks editorial? Ya, silakan absen nomor 5. Ada yang mau menambahkan? Silakan absen nomor 27. Silakan barangkali ada yang masih ingin berpendapat, acungkan tangannya. Ya, Ibu perjelas ya. Teks editorial merupakan sebuah teks yang ditulis oleh redaktur surat kabar untuk menanggapi permasalahan-permasalahan atau isu yang tengah terjadi di masyarakat. Selain berisi tentang pendapat, teks ini harus disertai dengan fakta-fakta yang aktual terkait permasalahan yang tengah dibahas. Teks ini ditulis dengan bahasa yang lugas.
dan di dalamnya memiliki alternatif solusi atau saran dan kritik yang disampaikan oleh penulis kepada pihak-pihak terkait masalah yang tengah dibahas. Teks editorial biasa disebut juga dengan tajuk rencana. Teks editorial dianggap juga sebagai sebuah pernyataan resmi dari media yang menerbitkan surat kabar, karena redaktur menjadi perwakilan dari media massa yang telah menerbitkan teks editorial tersebut. Selain itu, karena isinya yang berupa pendapat dan opini, biasanya teks editorial ini menjadi penggiring opini bagi pembacanya. Bagaimana? Apa kalian sudah punya bayangan teks editorial itu teks yang seperti apa sebenarnya? Menyinggung soal surat kabar, mungkin kalian terbesit. Apa bedanya teks editorial dengan berita? Apakah sama saja atau bagaimana? Nah, sebenarnya teks berita dengan teks editorial itu berbeda. Apa perbedaan dari teks editorial dengan teks berita? Ada yang tahu? Silakan. Ya, kamu absen nomor 7. Ada yang masih ingin berpendapat? Silakan absen nomor 3. Ya, jelasnya perbedaan antara teks editorial dengan teks berita adalah pada bagian isinya. Jika tadi disebutkan teks editorial itu berisi pendapat dan juga fakta, lain halnya dengan teks berita. Teks berita itu sepenuhnya berisi fakta, karena teks berita harus bisa dipertanggungjawabkan. Atau mungkin di antara kalian ada yang pernah mendengar ada sebuah teks yang bernama pojok pembaca. Ada yang tahu apa itu pojok pembaca? Nah, di sini Ibu ingin membandingkan antara pojok pembaca dengan teks editorial. Pada dasarnya kedua teks ini hampir sama. Namun, yang membedakan di antara kedua teks tersebut adalah siapa penulis dari teksnya. Jika tadi disebutkan bahwa teks editorial ditulis oleh redaktur, maka dari namanya saja ya, pojok pembaca ini ditulis oleh pembaca. Bagaimana sejauh ini? Kalian bisa membedakan kan apa itu teks editorial dan bagaimana perbedaannya dengan teks berita maupun pojok pembaca? Harus bisa ya. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Teks editorial ini memiliki ragam informasi di dalamnya. Sebenarnya apa saja ragam informasi dari teks editorial ini? Ada yang tahu? Silakan absen nomor 3. Silakan absen nomor 1. Ada yang mau menambahkan? Ya, absen nomor 9. Ya, tadi Ibu sudah menyinggung ya bahwa teks editorial ini memiliki fakta dan juga opini. Nah, fakta dan opini ini merupakan bagian dari ragam informasi dari teks editorial. Sekarang, ada yang tahu apa itu fakta? Silakan berpendapat absen nomor 11. Silakan, ada yang mau menambahkan? Ya, kamu yang duduk di depan. Ya, katanya fakta itu kebenaran, Bu, kenyataan. Benar sekali. Memang benar ya demikian bahwa fakta merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi dan kenyataannya tidak bisa terbantahkan. Kemudian ada yang tahu apa itu opini? Silakan kamu yang duduk di pojok. Ya, ada yang mau menambahkan? Benar sekali, opini merupakan pendapat. Pendapat merupakan sesuatu yang kebenarannya relatif dan tidak selalu mutlak benar. Karena pada dasarnya pendapat berasal dari pemikiran seseorang, di mana pemikiran ini kadang tidak berdasar. Ya, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Kita akan membahas mengenai fungsi dari teks editorial. Setiap hal pasti punya fungsinya masing-masing ya.
Tidak terkecuali juga dengan teks editorial. Keberadaannya di media massa atau surat kabar tentu berbeda dengan teks berita pada umumnya. Mungkin di antara kalian ada yang tahu apa fungsi dari teks editorial. Silakan absen nomor 3. Ada yang mau menambahkan? Ya, absen nomor 1. Ya, Ibu jelaskan ya bahwa fungsi teks editorial itu ada 5. Apa saja kelima fungsi dari teks editorial itu? Mari kita bahas. Fungsi teks editorial yang pertama adalah memberikan informasi atau fakta tentang sesuatu atau permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat. Fungsi yang kedua adalah untuk mengisi latar belakang isu atau permasalahan dengan kenyataan dan faktor pendorongnya. Fungsi yang ketiga adalah untuk memberikan pandangan kepada pembaca. Yang keempat adalah untuk memberikan penilaian moral. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan motivasi atau dorongan kepada pembaca untuk ikut berpikir solusi yang mana yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Teks editorial secara tidak langsung menuntut kita untuk berpikir kritis, berpikir tentang segala sesuatu yang mungkin terjadi dari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Kita bisa mengetahui pendapat-pendapat orang lain terkait masalah yang ada di masyarakat dari teks editorial. Apakah masalah tersebut memiliki dampak yang sama dengan kita, atau justru memiliki dampak-dampak lain bagi orang lain? Bagaimana sejauh ini bisa dipahami kan apa itu teks editorial dan bagaimana isinya? Nah, kita masuk ke diskusi kelompok ya. Silakan kalian bentuk kelompok 4-5 orang. Kemudian bacalah teks dan instruksi berikut. Sekarang silakan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan penampilan yang sangat menarik. Penampilan yang sangat luar biasa ya dari anak-anak ibu. Ternyata kalian sudah bisa memahami apa itu teks editorial. Baik, kita ulas ya apa yang telah kita pelajari hari ini. Tadi kita telah membahas pengertian dari teks editorial. Apa itu teks editorial? Silakan absen nomor 8.
Ya, benar sekali. Teks editorial merupakan sebuah teks yang ditulis oleh redaktur surat kabar untuk menanggapi permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian, apa saja ragam informasi dari teks editorial? Silakan absen nomor 17. Ya, benar sekali bahwa ragam informasi dari teks editorial adalah fakta dan juga opini. Lalu, apa saja fungsi dari teks editorial? Silakan. Ya, benar sekali bahwa fungsi dari teks editorial itu ada 5. Yang pertama, memberikan informasi atau fakta terkait permasalahan yang ada di masyarakat, lalu mengisi latar belakang isu dengan kenyataan dan faktor pendorongnya. Lalu yang ketiga adalah memberikan sudut pandang kepada pembaca. Yang keempat ada memberikan penilaian moral. Dan yang terakhir adalah untuk memotivasi pembaca untuk berpikir kritis atau memikirkan solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat. Hebat ya, anak-anak ibu ternyata sangat cerdas, masih bisa mengingat apa yang telah kita pelajari hari ini. Semoga kalian memahami apa yang telah kalian pelajari hari ini. Sekarang Ibu ingin melakukan evaluasi ya kepada kalian terkait materi yang telah kita bahas hari ini. Silakan ikuti instruksi berikut. Ya, kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat pada kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf apabila Ibu memiliki banyak kekurangan, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Kita harus selalu semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.